Penutupan kitab ini, penutup ini terdiri dari 7 hadis yang mengandung hikmah-hikmah lengkap dan nasihat yang bermanfaat dari sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ibna Adam lafi ghaflatin amma khuliqa lah. Inna Allah idza arada khalqahu qala lil malaki uktub rizqah, uktub atharah, uktub ajalah, uktub syaqi'an sa'id. ثم يرتفع ذلك الملك ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته وسيئاته. إذا حضره الموت ارتفع ذلك الملكان وجاءه الملك الموت ليقبض الروح وإذا دخل قبره رد الروح في جسده جاءه ملك القبر فامتحناه ثم يرتفعان. وإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات فانتشطا كتابا معقودا في عنقه ثم حضر معه واحد سائب وآخر شهيد. ثم قال رسول الله إن قدامكم لأمرا عظيما ما تقدرونه فاستعينوا بالله العظيم." Ya Allah, artinya sesungguhnya anak Adam senantiasa dalam keadaan lalai terhadap tujuan utama ia diciptakan oleh Allah. Banyak orang lalai. Allah tidak menuntut kita jadi orang kaya di dunia ini. Tidak dituntut sama Allah. Allah tidak menuntut kita jadi orang yang punya jabatan yang tinggi. Tidak dituntut sama Allah. Mau jadi, mau enggak, tidak apa-apa. Allah tidak menuntut badan kita gemuk. Enggak. Mau kurus, mau gemuk, sama aja manusia hidup. Allah tidak menuntut badan kita tinggi atau pendek. Enggak. Yang Allah tuntut, yang memang Allah lihat, inilah kemuliaan orang hidup di dunia adalah ibadah. Nah, hambanya kalau sudah beribadah bisa di dunia, hambanya ini dapat mustika namanya. Beruntung benar orang yang beruntung di dunia. Itulah jangan terlalu berlebih-lebihan kita memikirkan sesuatu selain ibadah. Karena tidak ada artinya di hadapan Allah yang lain. Kalau ibadah, Allah melihat ibadahnya. Itulah para aulia Nabi Muhammad, orang-orang yang ikut Nabi Muhammad melihat ibadah ini lebih daripada kekayaan dunia seisinya. Namanya lebih dari 1 triliun, lebih dari 1000 triliun, satu tambang saja bisa hasilnya ribuan triliun. Rasulullah bilang dunia seisinya ini dengan 2 rakaat sebelum fajar saja tidak bisa membayarnya. Satu sujud kalian sujud di hadapan Allah ini akan berarti lebih daripada dunia seisinya ini. Ini dunia yang kalian lihat cuma ujian Allah. Ujian untuk mencari hambanya yang beribadah, tapi ternyata ini tujuannya. Jadi yang dituntut sama Allah, wahai manusia yang diciptakan Allah, wahai manusia yang sedang merantau di dunia yang sebentar ini, tempat sebentar, ketahuilah banyak-banyakilah beribadah kita. Karena ibadah inilah yang dituntut sama Allah. Semuanya ini punya Allah. Kalau kita tidak beribadah, apa yang mau kita lakukan di dunia ini? Kok bisa senangnya dengan harta dan tahta ini? Padahal kita disuruh cinta dengan Allah. Ini cuma barang-barang saja. Jangan sampai kita kena tipu. Miliki tidak apa-apa, bagus saja.
Mau kaya Allah tidak melarang. Bagus saja. Semuanya bagus di dunia ini kalau kita bisa sikapi. Jadi orang miskin bagus saja kalau kita bisa sikapi. Jadi orang kaya bagus saja kalau kita bisa sikapi saja. La ilaha illallah. Nah, Rasulullah bilang, wahai anaknya Adam. Kita semuanya anaknya Adam. Sesungguhnya anak Adam senantiasa dalam keadaan lalai terhadap tujuan utama ia diciptakan oleh Allah. Tujuan utamanya banyak rupa. Apa itu? Ibadah ya Allah. Orang sudah tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Mestinya setiap hari kita ibadah, setiap saat. Semuanya hanya jadi ibadah. Kalau orang sudah jadikan tujuannya itu, akhirnya duduk ketawa saya ibadah jadi makan jadi ibadah. Karena sudah punya tujuan. Orang ini kadang-kadang nggak dijadinya tujuan ibadah ini, belum mestinya dia sudah jadikan tujuan, sudah diniatkan hidup ini untuk beribadah. Udah diniatkan, kalau sudah diniatkan tujuan hidupnya beribadah, semua ini jadi ibadah akhirnya. Nah, itulah harus dibina, diajarkan hati kita untuk berniat ini. Kalau sudah ada itu, sudah aman kita. Kita tidaklah lalai, semuanya jadi ibadah. Masaknya ibadah, nyuci piring ibadah, nyapu ibadah, itu banyak fadilah-fadilahnya. Kalau kalian lihat di hadis bagaimana fadilah masak, bagaimana fadilah nyapu, bagaimana fadilah ngurus suami, ngurus mencintai istri, mencintai anak, memberikan jajan sama anak, itu semua ibadah. Tidak ada yang lepas dari ibadah ya Allah. Tapi tadi mesti kita jadikan hidup ini untuk ibadah. Diniatkan itu dulu. Kenapa kamu ini hidup? Anak kita panggillah, sudah ini, buat niat ini. Orang kalau sudah niatnya beribadah, pertolongan Allah, rahmat Allah, anugerah Allah, semuanya datang. Karena sudah kesana tujuannya sudah benar. Nah, jalan hidupnya ada sudah namanya. Ini orang jalan hidupnya waktu di dunia mau beribadah. Tidak lalai namanya dia. Tapi kalau udah ada niat hidup, namanya mau kemana hidupnya? Pasti ada ke tempat lain, mengikuti nafsu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan sisa umur kita ini sudah kita niatkan benar untuk beribadah. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya, ini pesannya Nabi, sesungguhnya Allah bila hendak menciptakannya, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat, tulislah rezekinya, tulislah jalan hidupnya, tulislah ajalnya, tulislah apakah ia celaka atau bahagia. Kemudian malaikat itu naik kembali, lalu Allah menugaskan dua malaikat untuk menuliskan kebaikan dan keburukannya. Apabila malaikat maut telah ada di hadapannya, maka kedua malaikat itu kembali dan datanglah malaikat maut mencabut nyawanya. Apabila ia telah memasuki kubur, ruhnya dikembalikan lagi ke tubuhnya, lalu datanglah dua malaikat kubur untuk menanyainya. Kemudian keduanya naik kembali. Apabila kiamat telah tiba, turunlah kepadanya malaikat penulis kebaikan dan penulis keburukan. Lalu keduanya membentangkan sebuah lembaran yang digantungkan di lehernya. Keduanya mengirimnya, yang satu sebagai pemimpin, sedangkan malaikat yang satu lagi sebagai saksinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, sesungguhnya di hadapan kalian terdapat suatu perkara besar
yang tidak dapat kalian hadapi. Oleh karena itu mintalah tolong kepada Allah yang Maha Agung. Di hadapan kita ini perkara besar nanti besar, perkara akhirat besar. Rasulullah bilang kalian tidak sanggup kalau melihat hidup ini. Lihat perjalanan yang besar itu kalian tidak sanggup. Rasulullah bilang, aku tahu benar jutaan tahun yang akan kalian hadapi ini. Bukan jutaan tahun lagi, kehidupan yang abadal abid. Kehidupan yang besar, panjang. Sayyidina Ali Zainal Abidin sampai tidak tidur, sampai ada bekas hitam di bawah matanya, 1-2 garis yang menggarisi pipinya karena banyaknya menangis. Ditanyakan, kenapa ya Imam? Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga ditanya, kenapa ya Imam? Min gillatiz zat, aku tidak punya bekal untuk menjalani hidup ini juga. Aku tidak punya apa-apa. Orang yang sekelas Ali bin Abi Thalib, seseorang yang sudah diridhoi oleh Allah, dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, menangis ketakutan, takut sama Allah, memuliakan Allah atas rahmat Allah, dan takut dengan perjalanan yang abadi tersebut. Kehidupan besar ini, jangan kita mau ditipu sama dunia ini. Jangan banyak berhayal lagi, cukup. Jangan banyak berangan-angan lagi, cukup. Yang ada ini kita syukuri semua, kita jalani saja. Kalau memang ada nikmat, alhamdulillah. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Cepat-cepatlah kita menggapai, menyiapkan kehidupan akhirat kita. Tidak ada apa-apanya kehidupan dunia. Sebentar saja, benar-benar sebentar kehidupan dunia. Itulah Allah tuntut kita, bukan ngurusin dunia berlebih-lebihan ini. Allah bilang tadi bagaimana? Ketika diciptakan Allah sudah panggil malaikat, ini rezekinya segini, ini hidupnya segini, ini makannya segini, semua sudah ditulis semua. Malaikat sudah sibuk, tidak akan ada yang nyasar ini barang. Bala, rezeki, maut, jodoh, tidak ada yang nyasar. Rasulullah bilang ini kehidupan yang ada ini dicukupi semuanya sama Allah. Allah sudah munculkan kehidupan ini dengan kecukupan. Semuanya dicukupi sama Allah. Lalu Allah munculkan. Seperti kita lihat, ada yang manusia sedang buat handphone, sudah sempurna dah, baru dikeluarkan, baru dijual. Begitulah Allah, semuanya sudah dicukupi sama Allah. Jangan berlebih-lebih. Boleh kita berpikir itu untuk ibadah, untuk berjuang, karena ada pahalanya di dalam perjuangan. Tapi hasilnya apa? Itu Allah. Allah saja, sudah kita percaya sama Allah, sudah kita puas sama Allah. Mau bagaimanapun ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kalau kita sibuk di dalam memikirkan itu, di hati manusia ini Rasulullah bilang tidak bisa ada dua sesuatu, tidak bisa. Kata Imam Syafi'i, law kulliftu syira'il basalah lama araftul mas'alah atau kama qala. Kalau aku disuruh ngurus beli bawang, aku tidak akan bisa memecahkan satu masalah di masalah ilmu fikih. Maksudnya tidak bisa dua hati. Kalau aku ngurusin masalah ilmu fikih ini, disuruh ngurus beli bawang juga, beli ini juga, akhirnya aku tidak bisa memecahkan masalah. Karena di hati manusia tidak bisa ada tuh. Kalau kita ngurusin dunia berlebihan artinya ya. Di luar kadar kita maksakan diri, menghayal ini, menghayal. Akhirnya akhirat kita lupa. Padahal ini akhirat besar, kehidupan yang besar. Sampai Rasulullah bilang, ini kehidupan kalian tidak sanggup. Tidak ada jalan lain kecuali kalian harus dekati Allah, minta pertolongan sama Allah. Cuma itu jalannya, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain
kecuali kita mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini kita harus dekat sama Allah, jangan nunggu di akhirat. Di dunia ini sekarang ini kita udah deket-deketin terus sama Allah. Bagaimana? Dengan dekat majelis, dekat dengan ulama, dekat akhirnya dengan Rasulullah, akhirnya dekat sama Allah. Karena semua di majelis-majelis ini semuanya mengajak kita untuk dekat sama Nabi Muhammad dan dekat sama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah sampai pernah di pinggir laut itu, diambilnya laut itu. Air satu tetes di tangannya, dicelupnya di tangan. Kalian lihat wahai sahabatku ini. Kami melihatnya ya Rasulullah. Inilah dunia. Dan kalian lihat di belakangku ada samudera lautan yang tidak ada tepinya ini. Kami melihatnya ya Rasulullah. Ini yang di belakangku ini adalah kehidupan akhirat. Bandingannya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat dengan samudera lautan ini seperti air yang saya ambil ini. Nah, satu tetes dengan lautan panjang. Rasulullah kalau sudah ingin akhirat merah bukan langsung. Kenapa ya Rasulullah ingin akhirat? Ingat negeri itu yang sudah dia liwati, dia lihat waktu Isra Mi'raj dilihatkan oleh Allah. Nah kita bersiap-siap sekarang ini. Setiap pagi kita datang ini berkumpulan bawa modal. Kita berharap pertolongan Allah melalui syafaat Nabi Muhammad. Tidak ada jalan lain. Itulah jalan hidupnya orang-orang yang tahu dengan jalan akhirat ini, peta akhirat ini. Itu mahkota mereka bukan emas lagi sudah. Mahkota mereka adalah sorban semuanya kain putih saja. Kalau sudah mencari akhirat mulai pakai kopiah putih. Kenapa orang-orang cari akhirat pakai kopiah? Tidak ada lagi hayalannya mau pakai emas. Tidak ada lagi hayalannya mau pakai apa? Beda, jalan hidupnya memang beda ya. Orang-orang dunia itu beda, duduknya senang di kopi. Setiap hari bayar 100, 500 ribu, sejuta. Setiap hari duduk di kopi. Senang hatinya gembira. Hayalannya ceritanya bukan Allah, ceritanya dunia. Anggap itulah kehidupan. Orang hebat bangga dengan pakai celana pendek. Lain. Ada yang begini, hayalannya begini. Tapi orang-orang akhirat tadi duduknya di majelis. Duduknya sama kitab-kitab orang soleh. Itulah sampai akhir hayat hidup mereka begitu. Itulah jalan hidup mereka. Mereka bahagia dengan Allah. Berjodoh memang. Orang kalau sudah berjodoh sama kebaikan lain, nyebut nama Allah dia senang langsung Allah. Senang hatinya. Dekat sama Allah. Dalam hidup mereka duduk di rumah pegang tasbih. Jadi jangan kita lihat baik itu di handphone, baik itu di perjalanan. Tidak usah kita lihat lagi orang-orang yang hidup gak baik. Tidak usah ada di mata kita. Biar di mata kita melihat orang yang baik-baik saja. Jadi kita jadi orang baik. Jadi kita tidak melihat lagi apa ini dunia. Itu orang dunia lain lagi. Kita orang mau jadi akhirat. Orang berebut-rebutan, bertuntut-tuntutan. Di sini nutut, ini nutut. Tidak usah diurus dasar. Pakai kepala aja. Tahu-tahu sedikit cukup, tahu-tahu sedikit cukup. Ini dunia yang begini, yang begini. Kita dekati Allah, dekati Rasulullah, dijaga nanti sama Allah. Kita dari fitnah dunia ini. Dunia ini cukup kita kasih lihat sebentar-sebentar dah. Tak usah kita lihat banyak-banyak. Lihat Al-Quran lebih baik, nyaman kita. Kata Rasulullah bilang ini hidup yang ada di hadapan kita ini kehidupannya besar. Perkara yang besar yang kita dapatkan ke depan ini. Yang akan kita hadapi. Maka dari itu Rasulullah berpesan banyak-banyak minta tolong sama Allah dari sekarang. Jangan minta tolong urusan dunia terus, minta tolong urusan akhirat ini panjang. Kalau tidak punya modal habis kita. Kalau modal kita cuma tahu-tahu saja, habis kita. Mesti duduk meneteskan air mata malam-malam bangun. Ya Allah, minta tolong, ulun ya Rabb. Ya Allah, sayangi hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkan hamba-Mu di dunia dan di akhirat.
Ya Allah, ya Allah, minta berdoa sama Allah. Jangan sampai tak berdoa. Doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang mukmin. Tidak akan celaka manusia hidup yang sedang berdoa. Nah, hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz As-Suyuti radhiyallahu anhu dalam kitab Asy-Syarah As-Sudur, Asy-Syarh As-Sudur, dan beliau menuturkan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya radhiyallahu anhu dan Imam Abu Nu'aim. Hadis yang kedua, wallahu a'lam. Masya Allah, ya Allah, dan memilih hadis-hadis yang memang untuk menyampaikan kita kepada Allah, tidak tertipu sama dunia ini. Mari kita memulai dan bangkit kembali. Semangat harus kita semangat kebahagiaan yang abadi di hadapan kita ini. Yang kita sekarang bahas terus, kita duduk berkumpul ini membahas sesuatu kehidupan yang besar. Mencari kebahagiaan, orang mungkin mau mencari tambang, mau punya kekayaan yang kecil yang tidak ada harganya, dengan 1 rakaat saja kalah. Kita sekarang duduk ingin mendapatkan suatu kebahagiaan untuk anak, istri, keluarga kita, orang tua kita. Mari kita bersemangat, mari kita bangkit, bangun. Kita tunjukkan bahwa kita orang akhirat. Kita berjalan di bawah belakang panjinya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan. Allah tolong kita semuanya. Ya Allah, tolong hamba-Mu ini ya Rabb. Urusan dunia dan akhirat, tolong hamba-Mu untuk beribadah ya Allah. Berikanlah kami kekuatan, hidayah dan taufik dan inayah dari-Mu ya Allah. Pelihara kami dari fitnah dunia ini ya Allah. Peliharalah pikiran kami, peliharalah hati kami ya Allah. Selamatkan kami dari fitnah dunia, fitnah dajjal dan masukannya ya Allah. Bahagiakan kami dunia dan akhirat ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allah.